أبدا أختم بحسن الخاتمة ثم الصلاة على النبي ثم الصلاة على الذي حصاته بالكلام حصاته بالكلام يا الله بها 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 يا آمين آمين يا الله يا مجيب السائلين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. آمين. سيدنا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد كل أرواح وصل على كل أجساد وصل على قبره في القبور وصحبه وسلم. أوصل اللهم ثواب ما قدم في الأمر الكريم والجنة الخيرات وغيرها إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وإلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين. آمين. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. آمين. ثم الصحابة والقادة والتابعين ثم إلى أرواح جميع أهل أجمعين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والحفاظ. Rasulullah sallallahu wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa ali juriyati sayyidina wa nabina Muhammad wa ahli baitihi ajma'in wa sahabati wa ashabihi Rasulillah wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani. Syai'ullahumul Fatihah. Iya kan namanya Syiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan keberkahan ilmu daripada saluran Syekh Abdul Qadir Jailani mencapailah kita pada titik ma'rifatullah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini. Semoga Rasulullah SAW berada fi maqamil mahmud. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi al Ibnu Ali Al Hasani Al Habsi. Di sebelah kiri saya Habib Al Mutaram Habib Hasan Al Kab, Habib Abdurrahman Asegab, Habib Abdillah Baharun, Habib Abdullah Al-Habsi. Nah, makin tampan pian biplah. Lama tidak kelihatan. Guru Aryansah. Beliau ini doktorandus Aryansah kalau nggak salah, itulah nama beliau inilah. Kemudian guru Tarmiji dan guru Mulyadi. Para guru-guru yang lain yang hadir di sini, mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa sabit imanahum waj'al lahum ahla jannatikan naim ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Allah sangat lembut, Allah maha baik, lalu memberikan lorong-lorong, terkhusus lorong yang disebut dengan lorong syariah kepada baginda Rasulullah SAW, yang di dalam syariah itu
banyak cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dikarenakan umat ini sangat banyak yang pasca nanti pada akhir zaman, umat ini luar biasa banyaknya. Umat Rasulullah ini adalah umat yang terunggul dari semua umat. Maka Allah sayang kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Diberikanlah jalan bermacam tangga kepada mereka. Yang tangga itu disebut dengan makom itu tadi, disebut dengan ada makom taubat. Beruntunglah orang-orang yang bertaubat, orang-orang mensucikan dirinya, orang-orang yang inabah kembali kepada Allah, al-awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, dari dosa-dosanya kembali lagi dia ingat kepada Allah, terimalah taubat mereka. Berulang-ulang mereka melakukan kesalahan, berulang-ulang pula Allah menerima taubat hambanya. Subhanallah. Inilah indahnya umat Nabi Muhammad SAW. Ada umat dari baginda Rasul ini sabar, kemudian mereka pandai bersyukur. Ada yang qanaah, ada yang tawakal tadi, ada yang taslim, tafwid. Sudah semuanya kita pelajari ini beberapa banyak hal. Kemudian sampai qanaah, kemudian sampai ridho bil qada. Kalau ridho Allah, semuanya sudah ridho Allah sebagai Tuhan. Tapi ridho pada keputusan Allah itu yang paling berat. Nah, sampai di titik dia memahami ridho Allah untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengingatkan juga, Al-Quran sudah ada, wahyu sudah ada sebagai petunjuk, hadis Nabi SAW ada sebagai tambahan, penyempurna pemahaman manusia. Masih memungkinkan juga manusia bisa tidak memahami daripada Quran dan hadis itu. Diperlukanlah anak tangga yang lain yang disebut di dalam hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Karena pada dasarnya dan hakikatnya kita semua hidup dalam pemahaman terhadap agama kita. Jadi masing-masing kita ini memahami, sehingga seringkali di kalangan umat Islam itu berbeda pendapat. Kenapa? Apanya yang berbeda? Karena pemahamannya beda. Kalau di masa Rasulullah, para sahabat berbeda, langsung merujuknya kepada baginda Rasulullah. Itulah lalu ada firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Kalau sudah tidak ada Rasulullah ini bagaimana? Ada warisan beliau, yaitu warasatul anbiya, yaitu para ulama. Nah, ternyata para ulama-ulama ini mewariskan bermacam ragam umat ini berbagai kecerdasan dan kemampuan. Akhirnya berbeda-beda pemahaman mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa memilih di antara umat ini. Ternyata hakikat daripada syariat itu ialah takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Beruntung orang yang belajar ma'rifatullah, memahami hakikat hidup ini, sehingga tidak diperlukan sebenarnya ilmu-ilmu yang lain kecuali ma'rifatullah. Wa putihat laka abwabul ma'arif. Maka Allah mengangkat makom seseorang dari makom satu ke makom lainnya, dari sabar menjadi pandai bersyukur, dari pandai bersyukur pandai dia tawakal, pandai dia taslim, tafwid, pandai dia, kemudian naik lagi dia ke makam qanaah, naik lagi ke makam ridho bil qada, naik dia ke makam ridho Allah, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dirinya. Maka saat itu Allah membukakan ma'arif kepadanya, ma'rifatullah. Apa ma'rifatullahnya tadi? Lorongnya adalah ngertilah dia, mengenalilah dia bahwa sejatinya hidup ini ialah menegakkan hak Allah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kajian yang sebelumnya tadi. Allah juga memberikan ilmu-ilmu kepadanya. Wa atla'at ala gawamidil umur, bahkan
membuat pemecahan atas misteri-misteri dalam hidup ini. Apa itu? Mungkin kita pernah berpikir di mana kita mencari, mendapatkan supaya kita dekat dengan Allah, supaya Allah ridho kepada Allah. Tiba-tiba Tuan A mengatakan, yuk kita belajaran ke sini, duduk kita di sana. Akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa ada sebuah pembelajaran yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah Allah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk fokus ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemecahan dari Allah, dari misteri yang selama ini hidup kita. Lapanglah dada kita setelah kita sedikit demi sedikit mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqaiqil hikmah. Bahkan kita mulai mengerti, terbuka kasab kita tentang hakikat-hakikat hikmah di balik semua ini. Apa hikmah ini? Ternyata kadang mungkin kita hari-hari berpikir, kenapa manusia itu harus tua? Kenapa tidak muda terus? Kita lihat muka wajah kita sudah semakin tua. Kita ngerti hikmah di balik itu, supaya dengan ketuaan itu makin dewasalah kita memahami Allah, makin mengenallah kita akan Allah. Apa sebenarnya kehendak Allah pada diri kita ini? Dengan ketuaan itu mengingatkan kita menjadi kenal diri kita, bahwa kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang berharap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita rajin mengucap hu somat. Allah tempat segala-galanya bergantung kepadanya. Ya Rabb, hu somat, antas somat. Engkaulah as-somat ya Allah. Subhanallah. Mungkin dibalik daripada itu kita mengerti hakikat hidup ini ternyata bukan soal tua lagi, bukan soal muda lagi. Apa sih hakikat sesungguhnya? Membaca ayat Al-Quran satu demi satu kita pahami, belum mengerti juga kita pelajari tafsir dalam Al-Quran juga belum mengerti kita. Sudah belajar kita berguru belum juga mengerti. Umur demi umur bertambah, lalu Allah memberikan hidayah kepada kita. Di balik dari sebuah kehidupan ini sebenarnya adalah untuk menegakkan hak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Allah itu apa? Itulah yang harus kita kenali, sebenar-benarnya mengenali Allah. Lepas kita daripada mengenal diri kita yang lemah ini, saat itu terbaliklah al-aqsu, di sana adanya kemahaagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal masolih, lalu Allah memberikan kebaikan demi sedikit kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan sebagai orang-orang yang soleh, suka kepada kebaikan. Hati kita senang melihat kebaikan. Al-madapuna bil intikali minal awali ila ma yalihi, dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya, dari bagian awal hingga ke berikutnya. Allah memperkenalkan kepada kita tentang pengenalan diri kepada kita dan pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita pada akhir sebuah batas, kita tidak memiliki apa-apa, yang hanya punya sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak memiliki apa-apa, kita pun juga menjadi tidak dimiliki apa-apa. Kita ini bagaikan tidak ada apa-apa, yaitu dari tiada lalu diadakan, sebatas onggakan yang diadakan oleh yang maha mengadakan. Itulah diri kita. Sangat tidak berharganya diri kita ini. Maka menjadi berharga dia ketika seorang hamba itu bisa mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yujadu hina ijin bi makanatika bi hibjil hal. Alhamdulillah. Kepada Allah, kepada Allah, maka ketika itu Allah menambahkan lagi kepada mereka itu hamba-hambanya tertentu yang sudah dipilih Allah tadi.
suatu tempat kepadamu pihib jilhali sumal maqam, yaitu yang disebut dengan hal sampai kepada maqam. Hal itu jazbah Allah, ditarik Allah. Ada kan di sini kan? Mungkin dulunya ahli maksiat, paloi ahli maksiat tiba-tiba belajar marifah langsung. Belajar ilmu marifatullah, habis tobat belajar marifatullah. Ini luar biasa kan? Banyak orang dalam proses hidupnya baru umur 50 tahun baru ketemu pelajaran ilmu marifatullah, mengenal Allah. Subhanallah. Ini baru umur 20 tahun, paloi sudah belajar marifatullah. Untung benar. Untung benar. Kemana? Selama ini jar garbus. Aku belajar marifatullah. Marifatullah itu apa? Ayo tenang aja, kamu tanya aja aku segala hal. Ujur palui lawan garbus. Sombong bener kalinya. Orang belajar marifatullah anu boleh sombong. Ini palui sombong. Ya masih baru belajar. Jur garbus. Ayo aku tanyai. Kau bertanya nah. Cocok juga garbus nih tidak tahu marifatullah apa, pokoknya belajar aja sudah. Apa hukumnya lo? Yang bertanya hukum lah. Ini banyak umat Islam minta sedikit hukum takonan. Kayak orang hukum aja lagi. Yang bertanya hukum nih biasanya fakultas hukum. Bila orang fakultas ekonomi apa Bib? Pertanyaannya Bib, ekonomi Bib lah. Nah, bila orang fakultas teknik, teknik aja. Bila fakultas betukangan aja. Garbus bertanya, apa lu jar? Hukumnya menggeluti dunia maya apa hukumnya jar? Jur Pak lu. Menggeluti dunia maya lah aja Pak lu. Nah, iya sudah nih. Pokoknya menggeluti maya tuh boleh aja asalnya sudah istri yang halal ya Pak lu. Semuanya. Tapi garbus tanya lagi. Nah, ini bahayanya orang bertanya tuh bisa bertanya lagi. Nah, karena tidak tahu rahasia, akhirnya bertanya terus. Makanya bila ada orang bertanya tuh jangan dijawab langsung, biarkan dulu habis-habisnya ya, sampai ke tangkainya. Tapi Maya itu lain perempuan lo ya jar garbus. Laki-laki kah makin nyajar tuh mau namanya jawab lo. Bibe. Jar garbus nggak salah lagi Pak lu ini. Maya itu lain perempuan, lain juga laki-laki. Itu setan namanya aja malah. Menggeluti setan hukumnya haram bin haram aja malah. Bibe, yang bertanya tidak tahu Bib lah. Nah, yang ditanya juga maaf ya Bibe. Hukum terus. Hidup ini tidak semua hukum. Kalau hidup ini semua hukum, kita dibelokoni orang hukum. Sama tuh orang baru masuk Islam. Rukun iman ada 6 perkara aja. Nah, wajar orang baru masuk Islam dikit-dikit ada perkara dalam Islam nih aja. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5 perkara. Perkara lagi aja. Belum apa-apa. Jar masuk Islam sudah dapat perkara. Jar. Ya kan? Anda jadi lagi akhirnya. Nah, itu bahasa ya lah. Nah, bahasa kebetulan orang hukum jadi timbul bahasa Ketika kita bicara marifatullah, kadang dengan kehidupan sehari-hari orang lain kita tidak sama. Yalah, pemahamannya. Contoh tadi beribadah, masa beribadah tidak mengharap surga aja, nggak masuk akal aja. Ya lah. Jangan berdebat, iyakan saja ya. Ada memang orang beribadah itu untuk mengharap surga, terhindar dari api neraka. Ujar Syekh, itulah kelompok orang awam namanya, ya lah. Nah, pahami ya. Jadi SD tidak perlu berdebat dengan SMP tidak perlu berdebat dengan SMA, santai-santai aja. Cuma yang SMA juga mengerti-ngerti. Makanya dalam Islam itu ada golongan-golongan lah. Pernah dengar lah 73 golongan satu jadi selamat. Semuanya mengaku satu doang. Iyalah. Tinggal memahami yang penting itu apa? Yang penting itu bukan itu yang dipikirkan belajarnya, yang penting belajarkah? Tidakkah? Berdebat tiba habis-habisan berdebat belajarnya tidak. Apabila sampainya jukung perahu tuh kalau tidak di kayu Bib lah, apa kabar? Udah mau jalan.
Orang ribut berdebat aja, siapa yang mengayuhnya? Sampainya tidaklah. Ada rahasia Allah yang Allah tanamkan, Jersey, dalam kehidupannya. Aku buka nanti. Pahina izin, kamu akan sampai. Mungkin kamu akan kau sampaikan kepada makom yang disebut dengan hal tadi ditarik Allah tiba-tiba. Contohnya Malik bin Dinar, mantan penjahat, penjahat perampok, kepala perampok, pian bib, kepala perampok dulu bib, ada bib lah. Nah, tiba-tiba gara-gara bermimpi api neraka, disambar api neraka, kepanasan, sampai terbangun, sampai ini bopeng belakang beliau. Akhirnya beliau menjadi orang ahli, orang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Subhan insaf bibai. Jadi pemuka agama malah akhirnya ibadat aja kerjaannya, belajar, ibadat, belajar, ibadat, belajar, ibadat, belajar, ibadat. Sampai ke mati sidin. Malik bin Dinar, seorang yang dikenal sebagai aulia Allah. Itu namanya jazbah hal. Kita ada juga jazbah, tapi jazbah palsu. Palui temimpi masuk neraka. Palui bipai temimpi masuk neraka. Sekalinya apa? Berendam di ditinja, Bib. Wah, ini gampang aja. Palui masuk neraka berendam di tinja ini, berendam aja di tinja. Langsung lepas baju palui berendam di tinja, gampang aja. Kerjaanku juga hari-hari ini coba palui. Ini salah mimpinya, bibai. Sekalinya kan tidak seberapa, breakingnya sudah stop jar malaikat. Sekarang nyelam ke tinja jar kuat. Apa tuh kisahnya tuh? Mimpi itu kalau salah dipahami bahaya. Kalau begitu mimpi masuk api neraka, sekalinya api nerakanya masuk ke dalam got aja, wah bisa ditantangnya api neraka. Makanya biasanya orang kenapa jadi menentang masuk api neraka tuh kenapa? Karena di pikirannya api neraka itu gampang aja. Yalah, paling panas tuh matnya. Atau salah memahami Allah tuh mah pengasih jual aja. Mana mau Allah rela ajab aku aja. Oh, jar Allah ini sudah sayang juga dengan kita jar. Yalah. Nah, akhirnya dia teledor dengan api neraka, akhirnya ibadat ditinggalkannya. Itu manusia. Kalau salah memahami. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud oleh Syekh. Syekh menjadikan si hamba itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilal maqam. Terkadang Allah tidak seperti Malik bin Dinar tadi, tapi ada kelompok orang kebanyakan ini, yaitu dari makom A ke makom B, stasiun A, stasiun B, begitulah terus. Wa bi amanatika fi hibjil asrori wa syarhis suduri wa tanwiril qalbi, maka engkau akan dipeliharakan Allah dalam asror, rahasia-rahasia Allah. Itulah yang disebut dengan para aulia Allah. Jadi puncak daripada takarub kepada Allah itu adalah puncaknya adalah apa? Puncak orang ma'rifatullah itu pasti diangkat Allah menjadi aulia Allah. Makanya nanti kemarin sudah disampaikan, tenang saja kalau saat ini belum diangkat Allah jadi aulia Allah, nggak usah perlu panik, tetap dekatkan diri kepada Allah, fokus. Insya Allah nanti sebelum kematian kita Allah akan mengangkat derajat itu. Ditunaikannya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di lisan dan di jiwa kita. Nah, ini penting itu nanti lah. Sabar aja. Nah, pelajarannya juga santai. Nah, di dalam kitab Al-Gunyah saya mengingatkan sekali lagi tentang keadaan orang yang sudah diberi Tuhan asror tadi, dari makom ke makom yang lainnya. Saya sudah jelaskan tentang makom-makom itu. Maka yang terjadi adalah pada diri mereka alpaniyina billahi fihi anhum, mereka itu menjadi panah itu Pak. Panah itu tidak ada lagi kesadarannya kecuali satu hal, semua ini milik Allah, aku tidak memiliki apa-apa dan semua ini dari Allah. Apa kebaikan yang kulakukan semuanya dari Allah, semata-mata kebaikan. Kalau keburukan pamin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Itu sudah kita jelaskan di bab Asirul Asrar ya, tentang panah. Bagian ini dulu. Al-ghaibina an jawahirihim,
terjadilah kegaiban, hilanglah kejohiran mereka, tampak yang ada adalah seperti orang biasa saja. Nah, aulia Allah yang sudah dekat kepada Allah itu adalah biasa-biasa saja. Ini kadang-kadang wali itu susah para aulia Allah itu susah ditebak, Bibai. Nggak bisa kita lihat. Goibin fi jawahirihim. Jahir mereka itu gaib. Jahir mereka itu biasa-biasa saja kita lihat. Bahkan kata saya, alladzina inqalabat ibadatuhumuz zahirati ilal batinah. Yang terjadi adalah terjadinya lapisan ibadah zahir mereka menuju ke batinnya. Yang paling tidak bisa terhitung tuh banyaknya adalah amalia batin mereka. Zahirnya biasa-biasa, batin mereka itu yang luar biasa. Itu mau tidak mau marifatullah. Saya akan berikan contohnya. Makhalal faraid wassunanil mu'akad. Mungkin terkecuali makalah yang terkecuali, yang terlihat mungkin dia mengerjakan faraid yang wajib-wajib seperti orang, wassunanil mu'akad, atau pekerjaan ibadah sunat mu'akad mirip aja, sama aja dengan orang puasa orang puasa sunat sama aja dengan puasa sunat dia, sama mirip aja. Yang berbeda itu adalah batin mereka. Apa itu? Pahaulai abidan min muraqabati bawatinihim. Di batin mereka selalu merasa diawasi, dicermati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya maqam muraqabah. Nah, jadi kalau sudah kau maqam muraqabah, alhamdulillah sudah tuh. Tuh tingkat keauliaan sudah sampai kepadanya, mulai sudah iyalah tingkat wali Allah. Muraqabah itu semalam apa? Zikir sir itu adalah zikir muraqabah. Orang yang merasa hidupnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus, orang itu tanpa sadar sudah berzikir sir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir sir namanya. Jadi kalau ditanya zikir sir itu apa? Muraqabah jawabannya. Muraqabah. Walillahi ta'ala yatawalla tarbiyata jawahirihim. Allah langsung yang mengajarkan kepada mereka tentang cara itu. Nah, kalau saya mengajarkan yang tadi itu teori-teori. Yalah, menurut saya Abdul Qadir Jalani begini kita terapkan sedikit-sedikit. Nanti Allah langsung yang mengajarkan bagaimana zikir sir itu. Langsung merasa diawasi oleh Allah. Karena itu marifatullah kita pahami terus, timbullah muraqabah yang sejati nanti. Inna waliyallah allazi nazalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 196. Sesungguhnya wali Allah itu ialah Allah lah yang membimbing mereka. Wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah lah yatawallas sholihin, yang membimbing orang-orang soleh. Jadi wali itu dari kalangan orang-orang soleh. Nah, dari orang-orang soleh. Nggak mau bang setan jadi wali. Kecuali jadi setan wali ada juga, wali setan ada juga kan. Wali guru jada, wali kota jada, wali setan memang adalah ada. Siapa itu? Orang-orang ahli maksiat. Walinya siapa? Walinya adalah setan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita maknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.